Halo semuanya, di video kali ini kita akan review sebuah mikrofon wireless dari Godok, yaitu Godok Movlink M2. Nah, Godok ini salah satu brand yang fokus pada peralatan produksi konten kreatif seperti lighting, mikrofon, dan untuk Movlink M2 ini benar-benar baru di pasaran ya. Saya order itu PO 30 hari baru nyampe di sini. Untuk bentuk boxnya itu seperti ini, warna putih. Di sini tertulis Movlink M2 2.4 GHz wireless microphone system. Jadi 2.4 GHz ini udah standar untuk transmitter dan receiver dari audio. Oke. Terus di bawahnya ini di highlight, yaitu dari bentuknya yang kecil itu hanya 30 gram. Kemudian professional sound, bisa di set mono dan stereo, bisa beroperasi selama 6 jam. Terus dapat magnetic backclip, include charging case-nya. Oke, langsung aja kita unboxing Godok Movlink M2 ini. Oh ya, ini dapat garansinya resmi ya. Nah, seperti ini nggak kepakai. Yang pertama kita jumpai itu user manualnya, user guide-nya itu udah bahasa Inggris dan juga bahasa Cina. Terus dapat windscreen-nya ada 2 untuk menghalau suara angin yang kenceng, misalkan di pantai gitu kan noise banget ya. Kemudian di dalamnya sini ada aksesoris-aksesorisnya. Kita bukain ya satu-satu. Yang pertama ini ada strapnya juga kecil. Nah, strapnya ini untuk yang di case-nya itu ya. Terus dapat 3 buah USB-nya udah Type C. Kemudian ini dapat magnet ini nanti saya jelasin di pas waktu cobanya. Terus dapat 2 buah mic lavalier clip on, kemudian dapat jack TRS. Nah, untuk TRS ini fungsinya untuk yang di kamera ya, jadi dari receiver ke kameranya TRS. Nah, yang selanjutnya itu ada jack TRRS. TRRS ini untuk yang di handphone, warnanya merah. TRS to TRRS. Oke, nah kita singkirin aksesorisnya. Dan yang terakhir itu mic wirelessnya itu sendiri. Jadi udah dapat case seperti ini. Dan build quality-nya juga bagus. Memang dari plastik tapi kuat ya. Terus di sininya ada colokan USB untuk nge-charge. Terus di sininya untuk strap. Jadi lubang untuk strap yang tadi. Kemudian di bawahnya ini ada lampu indikator. Jadi kalau misalkan udah dicolok, di sini ada indikatornya nyala. Dan, nah ini dia mic-nya. Kelihatan nggak teman-teman? Saya suka case seperti ini tuh menempatinya pas gitu. Udah ada tempat-tempatnya masing-masing gitu. Dan ini juga magnet ya. Jadi kalau misalkan diginiin nggak jatuh. Gitu, aman. Gitu. Oke, yang pertama kita lihat untuk transmitternya dulu nih. Nah, ini bobotnya hanya 30 gram sama transmitternya dan receivernya. Dan bentuknya persis banget kayak Rode Wireless Go ya, seperti ini. Dan desainnya juga bagus, warna grey gitu, futuristik. Desainnya keren. Yang di samping kanannya ini ada tombol power, terus di bawahnya lagi ada tombol mute. Terus di atasnya ini ada built-in microphone. Nah, ini penting banget ya. Kalau saya itu suka ribet gitu pakai clip on, jadi cukup transmitternya ini saya cantolin gitu di kerah atau di t-shirt seperti ini. Terus di samping kanannya itu untuk colokan mikrofon yang clip on lavalier tadi, yang kabelnya ini. Kemudian di samping kirinya ada tombol pairing. Di bawahnya ada colokan USB Type C. Kemudian di belakangnya itu ada klip jepit
bisa ke kerah baju atau misalkan ke hot shoe gitu juga bisa. Di magnetiknya tadi itu fungsinya seperti ini. Jadi ini nanti pasti suaranya gretek-gretek. Nah, seperti ini. Jadi transmitternya jadi nggak kelihatan ya, seperti ini ya. Oh, nah fungsinya kurang lebih kayak gitu. Terus yang di depannya ini ada lampu indikator kecil gitu. Kita nyalain ya. Nah, pas saat kita nyalakan itu ada logo Godok di situ. Terus di bawahnya ini ada layar informasi. Layar informasi ini yang pertama di sebelah pojok kiri atas itu ada channelnya. Channelnya apa? Karena ini ada dua, ya channelnya A dan B. Kemudian di sampingnya itu ada informasi connect. Jadi kalau connect itu kayak simbol rantai gitu. Terus di samping kanannya itu ada indikator baterai. Dan ini juga penting kalau misalkan mic wireless yang nggak ada indikator baterainya itu suka tiba-tiba habis, nggak tahu. Terus di bawahnya ini indikator audionya. Kalau misalkan udah nyala atau belum, di mute atau enggak, itu nanti indikatornya akan bergerak gitu ke kanan ke kiri gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya receivernya. Receivernya ini bentuknya sama persis sama transmitter dan kecilnya juga sama, bobotnya juga sama. Dan saya jelasin satu-satu. Ini yang kanan itu ada tombol power juga. Terus di bawahnya ada tombol volume, volume atas, volume bawah, plus minus. Terus di samping kirinya itu ada tombol pairing. Di bawahnya lagi ada colokan USB Type-C. Kemudian di atasnya ini ada colokan untuk hands-free untuk monitoring audio. Ini penting juga nih. Karena sebelumnya saya pernah ngerekam, itu ternyata nggak masuk ke audio. Nah ini kalau misalkan ada kameramennya, itu bisa memonitoring suara saya. Terus kemudian di sampingnya ini ada colokan output masuk ke kamera. Di belakangnya sama, ada klip jepitannya juga. Terus di depannya ada lampu indikator. Terus kita coba nyalakan dari receivernya. Nah seperti ini receivernya. Nah di receiver ini ada indikator channel A, channel B, terus stereo atau mono, terus di bawahnya lagi ada simbol koneksi, di tengahnya itu ada indikator baterai. Baterai dari receivernya itu sendiri, terus di bawahnya lagi indikator untuk volumenya. Volumenya berapa dB gitu ya. Ini saya nyalakan satunya lagi ya, yang channel B-nya. Oke. Nah, kalau channel B-nya kita nyalakan, di situ ada dua-duanya connect dan juga indikator audionya juga bergerak gitu, sama. Oke, langsung aja kita coba di kamera saya ini. Nah, oke teman-teman semuanya, ini udah menggunakan Godok Movelink M2 di channel satunya ya. Jadi ini ada dua, channel A, channel B, tes 123, channel A, tes 123, channel B, dan ini kita ngetesnya satu aja ya, karena sama aja. Kita matikan dulu, atau di mute juga bisa di transmitternya ini. Terus kita matikan. Nah, kita nyobanya di channel A aja. Nah, kalau saya biasanya itu langsung dijepit gini aja, nggak perlu ribet menggunakan kabel. Nah, jadi seperti ini. Audionya seperti apa? Audionya gimana teman-teman? Tes 123, tes 123. Jadi kalau misalkan seperti ini terlalu kelihatan banget, ya bisa ditukar aja, dijepitnya ke belakang. Nah, seperti ini. Jadi nggak terlalu kelihatan ya. Dan untuk magnetnya yang tadi udah saya jelasin, itu seperti ini. Jadi nggak terlalu kelihatan juga. Tuh, kuat juga kok ini. Tuh, mic-nya nggak terlalu kelihatan ya, walaupun sama transmitternya juga. Tes 123, tes 123. Nah, kemudian kita cobain menggunakan windscreen-nya. Tinggal pasang seperti ini. Oh, sebelumnya kita tiup dulu. Nah, noise banget kan? Ada suara anginnya
kedengeran banget. Kemudian kita pakein windscreen. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini ketara banget kalau misalkan di luar ruangan ya. Itu perbedaannya kelihatan banget. Oke? Nah, tes 1 2 3. Tes. Oke, kemudian kita cobain untuk clip on kabelnya, lavalier-nya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ya, tes. Nah, jadi nanti si skenario-nya ini dimasukkan ke dalam kantong lewat belakang ini biar nggak terlalu kelihatan. Terus si mic-nya ini dijepitin seperti ini. Oke. Audionya seperti apa teman-teman bisa nilai sendiri antara yang tadi menggunakan kabel biasa dan ini menggunakan wireless. Nah, saya sukanya itu yang bentuknya kecil dan juga ada fitur-fitur informasi LCD seperti ini. Oke. Dan di receiver-nya itu terdapat audio monitoring. Jadi itu penting banget. Sebelumnya saya pernah ngerekam, itu udah ngomong panjang lebar pas 2 orang di luar ruangan, tapi karena di kameranya nggak ada audio monitoring dan di receiver-nya juga nggak ada monitoring, itu ternyata belum kerekam. Dan itu ya akhirnya kita bikin ulang lagi videonya. Kalau seperti ini kan si kameramennya bisa monitoring audio kita masuk atau enggak ya. Oke. Dan oke, nanti kita coba ya untuk jaraknya antara transmitter dan receiver-nya di luar ruangan. Oke, sekarang kita udah di luar ruangan dan kita mau ngetes seberapa jauh jarak antara transmitter dan receiver dari Godok Movlink M2. Kalau dilihat samping kiri saya ini banyak lalu lalang motor, mobil, sekalian nanti teman-teman bisa nilai sendiri audionya apakah noise atau berisik atau gimana. Tapi sekarang saya nggak membawa windscreen-nya ya, jadi buat gambarannya aja seperti ini nanti karena kita mau ngetes jaraknya aja. Sedangkan ini ada 2 transmitter. Yang satu saya udah pasang di sini karena sama aja kita taruh aja ya. Yang satunya kita taruh aja. Ini jaraknya kurang lebih 1 meter ya. 1 meter. Terus karena nggak ada yang nge-shootingin, jadi saya taruh seperti ini. Nah, oke. Seperti ini aja dan kita nanti jalan ke sana ya. Seberapa jauh jaraknya. Oke. Ini sekitaran 1 meteran, hitungannya berdasarkan langkah aja ya. 2, 3, 4. Nah, ini 10 langkah dari saya. Nanti ngetesnya paling enggak 40 langkahan aja ya. 10. Nah, ini 20 langkah dari transmitter dan receiver. Ini udah 30 langkah dari transmitter dan receivernya. Gimana? Apakah masih kedengaran audionya? Terus mungkin kalau di kamera kelihatan kecil ya. Terus kita dan kita nggak mau jauh karena segitu itu udah jauh lah kalau untuk ukuran transmitter receiver 2.4 GHz itu. Dan kalaupun dipakai buat jauh-jauh, buat biasanya juga buat sosial eksperimen, buat ngeprank gitu aja ya. Jadi seharusnya udah cukup. Nah, karena memang nggak ada kameramen yang monitoring audio saya, jadi ya nggak tahu, nanti kita lihat hasilnya aja. Oke? Dan mungkin segitu dulu ya review dari Godok Movlink M2 ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan
video saya yang ngebahas tentang alat produksi konten kreatif, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat updatean video saya yang terbaru. Oke, terima kasih. Ya.